pagi saudara, selamat pagi juga Indah. Selamat pagi Priska, sudah selesai Pesta Demokrasi Indonesia Indah. Ya, pantauan Anda hari ini masih dengan atmosfer pemilu 2014. Rakyat Indonesia menanti siapa yang akan menjadi pemimpin 5 tahun ke depan. Betul, kita semua menanti dan memang kemarin itu pencoblosan relatif berjalan amannya. Priska juga sempat melaporkan dari lapangan kemarin. Tapi yang kemudian menjadi masalah itu adalah adanya dualisme hasil hitung cepat di beberapa lembaga survei di Indonesia ya. Nanti kami di Kompas Pagi akan membahasnya lebih lengkap. Namun tidak hanya itu, karena tragedi kemanusiaan kembali terjadi di tanah Palestina, militer Israel terus menyerang warga sipil dan menyebabkan puluhan warga tewas. Kami juga nanti akan menghubungi jurnalis yang berada di Palestina. Kita awali Kompas Pagi kali ini bersama saya Friska Karisa dan saya Indah Dianovita. Kita jelas informasi pertama. Saudara, puncak Pesta Demokrasi Indonesia diwarnai oleh saling klaim kemenangan oleh tiap-tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini setiap pasangan memiliki jumlah suara tertinggi versi hitung cepat beberapa lembaga survei yang ada di Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Juga kepada relawan dari Sabang sampai Merauke dan juga dari seluruh kader partai dari PDI Perjuangan, dari Partai Nasdem, dari PKB, dari Hanura, dari PKP Indonesia yang semuanya telah bekerja keras bahu-membahu pagi, siang, dan malam. Dan pada kesempatan ini kita semuanya patut bersyukur bahwa berdasarkan pengumuman quick count sampai saat ini menunjukkan bahwa Jokowi JK pada titik penghitungan adalah menang. Kami dari Koalisi Merah Putih memantau dan mengumpulkan keterangan yang masuk dari quick count berbagai lembaga survei dan dari lembaga survei yang kami gunakan sebagai acuan. Kita bersyukur bahwa dari semua keterangan yang masuk menunjukkan bahwa kami pasangan nomor 1 Prabowo Hatta mendapat dukungan dan mandat dari rakyat Indonesia. Kami dari Koalisi Merah Putih menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Bak sebuah pertandingan sepak bola. Para pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung pada 9 Juli kemarin bersorak-sorai ketika pasangan kesayangan mereka mengklaim kemenangan. 9 Juli 2014 merupakan sejarah Indonesia menggelar pemilihan umum presiden langsung dengan hanya 2 pasang kandidat. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto, Hatta Rajasa. Dan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Joko Widodo, Yusuf Kala. Tempat pemungutan suara pun menjadi saksi bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memberikan hak pilih mereka. Meski secara umum pemilu presiden kemarin berjalan aman dan lancar, permasalahan baru muncul ketika penghitungan suara versi hitung cepat hadir di berbagai media.
Kompas TV tidak ketinggalan mengawal hitung cepat pemilu presiden 2014 dengan menghadirkan hitung cepat versi Litbang Kompas. Metode jurnalisme presisi menjadi landasan Kompas TV memberikan data akurat hingga diketahui suara tertinggi versi hitung cepat Litbang Kompas. Bersama dengan 7 lembaga survei lainnya, pasangan Jokowi JK memimpin perolehan suara dengan angka rata-rata di atas 50% dan selisih sekitar 4 hingga 5% dari pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sementara itu, berbeda dari hasil 8 lembaga survei yang ada, 4 lembaga survei yang terdiri dari Puskaptis, Jaringan Suara Indonesia JSI, Lembaga Survei Nasional LSN, dan Indonesia Research Center IRC justru menyajikan angka di atas 50% bagi kemenangan pasangan Prabowo Hatta. Hasil lembaga survei inilah yang akhirnya dijadikan dasar kemenangan bagi kedua kubu pasangan Capres dan Cawapres. Kini, rakyat Indonesia harus bersabar menunggu penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 22 Juli mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kehadiran lembaga survei yang menyajikan hasil penghitungan cepat kerap dijadikan acuan kemenangan atau kekalahan dalam setiap kontestasi pemilihan umum. Iya, mulai dari pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, hingga kemarin yang terakhir, saudara, pemilihan presiden. Tumbuh subur seperti cendawan di musim hujan. Mungkin itulah ungkapan yang tepat menggambarkan lembaga survei yang ada di Indonesia saat ini. Kebutuhan akan memberikan informasi hitung cepat dalam proses pemilihan umum menjadi alasan lembaga survei berlomba menyajikan data yang akurat. Pada pemilihan umum 2014 ada 56 lembaga survei yang diakui resmi oleh Komisi Pemilihan Umum untuk dapat memberikan dan melakukan proses hitung cepat. Di antaranya, 8 lembaga survei yang menempatkan pasangan Jokowi JK sebagai peraih suara terbanyak dan 4 lembaga survei yang menempatkan pasangan Prabowo Hatta sebagai peraih suara terbanyak. Adanya perbedaan hasil lembaga survei pada Pilpres kali ini membuat kontroversi di tengah masyarakat. Dualisme hasil lembaga survei seolah mengindikasikan adanya data yang tidak akurat dan metodologi yang salah dalam melakukan penghitungan cepat. Oleh karena itu, Perhimpunan Survei Opini Publik atau Persepi akan melakukan investigasi terhadap lembaga survei yang ikut berpartisipasi dalam hitung cepat Pilpres. Hasil audit akan diumumkan kepada publik dan memberikan sanksi kepada lembaga penelitian yang melanggar prinsip etika dalam kode etik survei opini publik. Persepi juga akan melakukan audit terhadap sejumlah lembaga penelitian pelaksana quick count yang merupakan anggota Persepi, yaitu antara lain Lembaga Survei Indonesia, Indikator, SMRC, Zero Cempur, Populi Center, JSI, dan Puskaptis. Semua lembaga penelitian tersebut telah menandatangani fakta integritas Persepi. Hasil audit akan diumumkan kepada publik dan Persepi akan memberikan sanksi kepada lembaga penelitian yang terbukti melanggar prinsip-prinsip etika. Semoga saja hasil investigasi dapat menjaga kredibilitas lembaga survei yang ada di Indonesia, sehingga metode ilmiah berupa hitung cepat tidak ada perbedaan yang signifikan untuk mengetahui siapa peraih suara terbanyak dalam setiap pemilihan umum. Tim Liputan Kompas TV. Seperti tadi kita saksikan bersama ya, banyak lembaga survei yang kemudian hasilnya beda. Kalau di Harian Kompas dibahas 8 lembaga survei mengunggulkan atau mencatat hasil unggul Jokowi JK, sedangkan ada 4 lembaga survei lain mencatat keunggulan Prabowo dan Hatta Rajasa. Agar masyarakat percaya, tentu yang jadi pertanyaan adalah bagaimana rekam jejaknya. Kita akan tengok liputannya, salah satu di antaranya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Peribahasa ini sangat tepat menggambarkan kondisi Capres-Cawapres Prabowo Subianto Hatta Rajasa dan Joko Widodo Yusuf Kala. Mereka tetap merayakan hasil kemenangan hitung cepat dan tidak percaya dengan hasil hitung cepat yang mengalahkan mereka. Mereka sangat percaya dengan lembaga survei versi mereka. Ada
Ada 12 survei yang menyelenggarakan hitung cepat pada pemilihan umum presiden tahun ini. Populi Center, CSIS Sirus, Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Saiful menjadi Research and Consulting. Hasil lembaga survei ini menempatkan Jokowi JK menjadi pemenang. Sementara Puskaptis, Indonesia Research Center, Lembaga Survei Indonesia, dan Jaringan Suara Indonesia menyatakan Prabowo Hatta menjadi yang teratas. Ada beberapa lembaga survei yang memiliki rekam jejak yang diragukan. Puskaptis misalnya, pernah meleset hitung cepatnya di Pilkada Sumatera Selatan tahun 2008. Hasil survei Puskaptis menyebutkan Syahriar Helmiah yang menjadi pemenang. Namun, Alek Nurdin Edi Yusuflah yang menjadi pemenangnya setelah diumumkan KPU. Begitu pula di Pilkada Jawa Barat tahun 2008. Gani Setiawan menurut Puskaptis jadi pemenang. Namun, justru Ahmad Heriawanlah yang menduduki kursi gubernur Jawa Barat karena hasil hitung resmi KPU menempatkan Aher di urutan teratas. Pada Pilpres kali ini, Puskaptis mengumumkan Prabowo Hatta menjadi pemenang. Namun hasil lembaga-lembaga hitung cepat ini bukanlah hasil sesungguhnya. Tetap saja, hasil akhirnya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum yang akan mengumumkan pemenang Pilpres pada 22 Juli mendatang. Tim Liputan Kompas TV.